Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Julia Hoiriza Husna dengan NIM 14014211139 dan nomor absen 45 dari Rombel C. Baik, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen sekolah. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh Ibu dosen. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang kamu ketahui atau pahami mengenai hakikat manajemen sekolah, proses manajemen sekolah, sekolah sebagai sistem sosial, komponen-komponen manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah. Baik, yang pertama yaitu hakikat manajemen sekolah. Nah, manajemen sendiri adalah suatu proses perencanaan atau planning atau penataan pada sesuatu agar suatu itu berjalan dengan baik. Manajemen sekolah adalah suatu perencanaan, planning, pentatanan agar suatu pembelajaran itu berlangsung dengan baik dan sesuai dengan arahan sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan efektif. Kemudian yang kedua, apa sih proses manajemen sekolah itu? Nah, proses manajemen sekolah adalah proses pengelolaan sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sekolah agar sekolah tadi, pembelajaran yang ada di sekolah tercapai dengan efektif. Kemudian yang ketiga, sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah adalah suatu tempat di mana bisa dibilang bahwa sekolah itu seperti cerminan kehidupan di masyarakat, tapi dalam lingkup kecil. Di sana kita bertemu dengan banyak orang dari budaya yang berbeda, ras yang berbeda, agama yang berbeda dalam satu tempat dan berinteraksi. Sehingga secara tidak langsung sekolah adalah suatu sistem sosial. Seperti itu. Kemudian komponen-komponen manajemen sekolah. Menurut Mulyasa, komponen-komponen manajemen sekolah ada 7, yang diantaranya komponen tenaga kependidikan, sarana prasarana, kesiswaan, manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan, kurikulum dan program pengajaran, keuangan, serta pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Komponen-komponen tadi diatur oleh kepala sekolah sehingga tercapailah pembelajaran yang sesuai dan diharapkan sebagai acuan, seperti itu. Kemudian yang keempat, seperti apa yang saya ketahui mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Nah, tadi sudah saya jelaskan pada komponen-komponen manajemen sekolah bahwasanya komponen-komponen tersebut diatur oleh kepala sekolah. Jadi, kepemimpinan kepala sekolah di situ memegang kendali untuk mengelola komponen-komponen manajemen sekolah, seperti itu, seperti pengorganisasiannya, pengelolaannya, pengawasan dan pengarahannya. Misalnya saja pada komponen tenaga pendidik, pada guru-guru. Kepala sekolah yang baik sudah seharusnya memberikan pengarahan, pengelolaan dan juga pengawasan terhadap kinerja guru sehingga pembelajaran berjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam realitanya, meskipun untuk sekolah negeri diberlakukan sistem zonasi, terdapat sekolah SD, madrasah, SMP yang masyarakat dipandang unggul dibanding sekolah lainnya. Ada sekolah yang kekurangan peserta didik di sisi lain. Pada awal tahun pelajaran baru ada sekolah menolak peserta didik karena daya tampung sudah terpenuhi. Analisislah mengapa demikian, mengapa suatu sekolah bisa menjadi favorit atau dambaan masyarakat. Nah, baik, menurut pandangan saya, mengapa bisa terjadi kesenjangan pandangan masyarakat terhadap suatu sekolah, yaitu karena output
dari sekolah tersebut bisa menimbulkan branding yang baik pada masyarakat. Misalnya pada sekolah favorit A yang dipandang favorit, itu output dan branding yang dilakukan itu besar-besaran dengan memasang pamflet di mana-mana, dengan output yang baik, misalnya lulus dari sini masuk ke perguruan tinggi yang baik dan segala macamnya, sehingga terjadilah fenomena di sekolah sini awal pembukaan peserta didik sudah penuh, tetapi di sisi lain ada sekolah yang kekurangan siswa, yaitu karena proses outputnya dan branding di masyarakat itu baik. Kemudian, mengapa suatu sekolah bisa menjadi favorit atau dambaan masyarakat? Bisa saja karena fasilitas yang memadai, kemudian tadi branding yang baik, dan memang di kalangan masyarakat tersebut, sekolah tersebut memang memiliki tenaga pendidik yang baik, lebih disiplin dan teratur. Itu juga cukup menjadikan sekolah tersebut favorit. Yang paling utama yaitu output yang baik, dan output tersebut terkenal di masyarakat, sehingga sebuah sekolah itu memiliki nama yang baik. Kemudian pertanyaan terakhir, dalam pelaksanaan manajemen sekolah ada kemungkinan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang bisa berdampak kurang optimal pencapaian tujuan institut. Buatlah 3 contoh permasalahan dan solusi terkait pelaksanaan manajemen sekolah. Baiklah, tadi pada komponen manajemen ada beberapa komponen. Misalnya saja pada komponen ketenaga pendidikan. Jadi masalah yang terjadi bisa saja tenaga pendidik itu tidak sesuai pada tempatnya mendidiknya. Misalnya beliau kuliah di jurusan seni budaya, tetapi beliau malah mengajar pendidikan agama misalnya. Jadi hal tersebut kurang baik karena pembelajaran yang harusnya tercapai tidak tercapai karena tenaga pendidiknya itu belum sesuai dengan kualifikasi yang ia miliki. Itu salah satu permasalahan yang pertama. Yang kedua, misalnya saja pada sarana dan prasarana yang kurang memadai. Nah, di era sekarang ini kan sudah ada kurikulum merdeka yang mengharuskan siswa itu untuk melakukan proyek gitu. Jadi berupa pembelajaran bisa berupa tim project gitu, jadi dengan presentasi. Nah, sedangkan dalam sekolah tersebut belum ada fasilitas yang memadai untuk si siswa itu presentasi, seperti tidak ada laptop yang memadai seperti itu. Jadi sebuah sekolah itu harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai terlebih dahulu agar pembelajaran juga terdukung dan terdorong juga untuk tercapai gitu. Kemudian contoh permasalahan yang ketiga, misalnya pada komponen manajemen layanan khusus, yaitu ada layanan bimbingan konseling. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang belum memiliki layanan khusus berupa guru BK. Misalnya saja pada sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, beberapa sekolah itu masih seperti agak mengabaikan manajemen layanan khusus ini ya. Sedangkan pada setiap sekolah pasti siswanya memiliki permasalahan-permasalahan sendiri yang akan lebih mudah dan butuh wadah begitu, seperti layanan khusus yaitu BK, agar permasalahannya itu terselesaikan seperti itu. Jadi permasalahan-permasalahan seperti itu juga harus diatasi dengan baik, seperti menyediakan layanan khusus dengan tenaga pendidik yang sesuai kualifikasinya juga, agar tidak terjadi miskonsepsi. Semua proses dalam manajemen atau dalam kehidupan pasti memiliki kendala, namun sebagai
calon pengajar yang baik, kita harus belajar untuk mencari solusi yang terbaik agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik ke depannya. Sehingga tujuan dan harapan pembelajaran itu tercapai dengan efektif. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.